Siapa sangka, seorang istri kiai yang dikenal salehah dan dihormati, ternyata menyimpan sifat yang jauh berbeda di balik senyumannya. Ia kerap merendahkan orang lain, menyebar fitnah, dan merasa lebih mulia dibandingkan siapapun. Namun, kesombongan dan lidahnya yang tajam akhirnya berbuah petaka di tempat paling suci di dunia, Mekah. Sebuah kejadian mengerikan terjadi saat ia berada di depan Ka'bah. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana semua keburukannya berbalik menjadi azab yang tak terbayangkan? Saksikan kisahnya hingga akhir, karena ini bukan sekadar cerita, tapi peringatan bagi kita semua. Namun sebelum kita mulai kisahnya, mari kita menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Satu sholawat yang kita tulis semoga bisa menjadi saksi di akhirat dan mengantarkan kita pada syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Di sebuah perkampungan kecil di Gresik, hiduplah seorang wanita bernama Melani. Ia adalah istri seorang kiai terkenal, dihormati oleh masyarakat dan sering dijadikan panutan oleh para perempuan di desa itu. Penampilannya anggun, tutur katanya lembut, dan ia selalu terlihat sibuk membantu kegiatan keagamaan. Banyak yang mengaguminya dan menganggapnya sebagai wanita salehah yang penuh kesabaran. Namun, di balik senyum manis dan sikap santunnya, tersembunyi sesuatu yang tidak diketahui banyak orang. Ketika jauh dari sorotan, sifat aslinya mulai tampak. Melani adalah wanita yang gemar menggunjing, menilai hidup orang lain dengan dengki, dan menyebarkan fitnah secara halus. Ia menikmati melihat orang lain dirundung masalah akibat ucapannya sendiri. Ia kerap berkumpul dengan beberapa ibu-ibu kampung di serambi rumahnya, di mana mereka berdiskusi bukan tentang ilmu agama atau kebajikan, melainkan aib dan kesalahan orang lain. Jika ada tetangganya yang mendapat rezeki, Melani akan segera menyindir, "Ah, pasti ada sesuatu di balik itu. Mana mungkin dia bisa dapat rezeki besar kalau tidak dengan cara licik." Jika ada yang berderma, ia mencibir, "Pasti ingin dipuji orang. Semua itu hanya sandiwara." Suaminya, sang kiai, tak pernah tahu tentang kebiasaan buruk Melani ini. Ia hanya melihat sosok istri yang patuh dan penurut, seorang pendamping yang selalu siap mendukungnya dalam setiap dakwahnya. Namun, masyarakat yang sering menjadi korban fitnah dan kebenciannya mulai menyadari bahwa Melani bukanlah sosok sebaik yang terlihat. Melani selalu merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Setiap hari, ia tak pernah kehabisan bahan untuk membicarakan keburukan tetangganya. Mulutnya tak pernah berhenti menebar fitnah dan membentuk cerita-cerita yang menyakiti hati orang lain. Jika ada tetangganya yang mendapat rezeki, ia akan berkata dengan nada sinis, "Ah, pasti ada main belakang. Mana mungkin dia mendapatkan itu dengan cara yang benar." Jika ada yang bersedekah, ia akan menyindir, "Orang seperti itu pasti ingin pamer, bukan karena niat baik." Tak hanya itu, Melani juga kerap mempermalukan orang lain di hadapan ibu-ibu pengajian. Dengan suara lembutnya yang penuh kepura-puraan, ia akan berkata, "Saya hanya ingin mengingatkan kita semua agar tidak sombong seperti si Anu yang baru saja membeli rumah baru. Jangan sampai kita tertipu dengan orang yang seolah-olah baik padahal penuh niat buruk di hatinya." Ibu-ibu yang hadir hanya bisa saling pandang. Beberapa dari mereka menunduk, merasa tidak nyaman dengan kata-kata Melani. Ada yang tahu bahwa yang ia maksud bukanlah kebaikan, melainkan cara halus untuk menjatuhkan orang lain. Setelah pengajian selesai, Melani masih sempat berbisik kepada beberapa ibu yang dekat dengannya, "Aku tidak mau menjelekkan orang, tapi kalian pasti sadar, kan? Siapa yang aku maksud? Orang itu hanya berpura-pura dermawan, tapi sebenarnya serakah. Aku hanya ingin kita waspada." Ucapan itu pun menyebar dengan cepat. Dalam hitungan hari, si pemilik rumah baru yang dimaksud Melani mulai dijauhi oleh beberapa orang. Mereka yang tadinya ramah kini mulai berprasangka buruk. Melani merasa puas. Ia menganggap dirinya sebagai orang yang cerdas, yang bisa mempengaruhi orang lain tanpa terlihat jahat secara langsung. Namun, di antara mereka yang hadir, ada seorang ibu yang merasa terusik. Namanya Bu Mariam, seorang janda yang hidup sederhana. Ia sering menjadi korban gunjingan Melani, meskipun ia jarang menanggapi. Hari itu, ia akhirnya tak tahan lagi. Dengan hati-hati, ia mendekati Melani sebelum meninggalkan pengajian. "Bu Melani, apakah benar kita diizinkan untuk terus membicarakan keburukan orang lain? Bukankah lebih baik kita menggunakan waktu ini untuk memperbaiki diri sendiri?" tanyanya pelan. Wajah Melani langsung berubah. Ia tak suka dipertanyakan, apalagi di depan banyak orang. Dengan senyum yang dipaksakan, ia menjawab, "Tentu, Bu Mariam. Tapi saya hanya mengingatkan agar kita semua lebih berhati-hati. Bukankah lebih baik mencegah sebelum terjadi sesuatu? Lagi pula, saya ini istri seorang kiai. Sudah seharusnya saya mengingatkan sesama agar tidak tersesat dalam kesombongan duniawi." Ia melirik ibu-ibu lainnya, berharap mendapatkan dukungan. Beberapa dari mereka mengangguk, tapi ada juga yang diam dan saling berpandangan, seolah menyadari bahwa di balik ucapan Melani tersimpan kesombongan terselubung. Bu Mariam menarik napas panjang, berusaha menahan diri agar tidak berdebat lebih lanjut. Ia tahu, Melani terlalu menikmati posisinya sebagai istri seorang kiai, merasa lebih tinggi dari orang lain, dan menganggap dirinya berhak untuk menilai hidup orang lain. "Saya hanya berharap kita semua bisa saling mengingatkan, bukan saling menjatuhkan," ujar Bu Mariam lirih sebelum berlalu. Melani hanya mendengus kecil, merasa bahwa ia telah memenangkan percakapan itu. Bu Mariam hanya mengangguk. Dalam hati, ia tahu, Melani tak akan pernah berhenti.
Ia terlalu menikmati perannya sebagai pengingat yang sebenarnya hanya merusak orang lain. Namun, ia tidak ingin berdebat lebih jauh. Ia memilih untuk mendoakan agar suatu hari nanti, Melanie menyadari apa yang telah ia lakukan. Namun, tanpa disadari, kata-kata yang Melanie lontarkan perlahan-lahan mulai menimbulkan celah dalam hidupnya sendiri. Ia tak sadar bahwa setiap kebohongan yang ia buat, setiap fitnah yang ia sebarkan, sedang menunggu untuk kembali kepadanya dalam bentuk yang jauh lebih menyakitkan. Hari demi hari, Melanie mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Tetangga-tetangga yang dulu menyambutnya dengan senyum kini mulai menjauh. Mereka tidak lagi datang untuk berbincang atau sekadar meminta nasihat. Bahkan, beberapa ibu-ibu pengajian yang dulu selalu mendengarkan kata-katanya mulai terlihat enggan berdekatan dengannya. Ia merasa aneh. Ia mulai berpikir bahwa orang-orang telah berubah, menjadi iri kepadanya karena ia adalah istri seorang kiai. Mereka tidak suka melihat aku lebih dihormati dari mereka, gumamnya dalam hati, menyangkal kenyataan bahwa ia sendiri yang menciptakan jurang di antara mereka. Suaminya pun mulai memperhatikan perubahan itu. Melanie, kenapa akhir-akhir ini aku sering mendengar keluhan dari warga? Apakah ada sesuatu yang kau lakukan? Tanyanya suatu malam. Melanie terkejut, tapi ia segera menguasai dirinya. Mereka hanya iri. Mas, aku ini istri seorang kiai. Tentu saja ada orang yang tidak suka melihat aku dihormati, jawabnya dengan nada meyakinkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Seolah-olah kata-kata yang dulu ia sebarkan mulai berbalik menyerangnya. Dalam beberapa malam terakhir, ia bahkan sering bermimpi buruk, mimpi tentang ular yang mengejarnya, tentang suara-suara bisikan yang menakutkan. Tubuhnya mulai merasa lelah, matanya semakin cekung, dan ia kerap terbangun di malam hari dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Tetapi Melanie masih menolak untuk mengakui kesalahannya. Ia masih berpikir bahwa ia benar, bahwa semua orang di sekitarnya hanya mencari-cari alasan untuk menjatuhkannya. Hingga suatu hari, kejadian aneh benar-benar terjadi. Saat menghadiri pengajian di rumah salah satu tetangganya, Melanie merasa tubuhnya panas luar biasa. Keringat mengucur deras, dan pandangannya mulai kabur. Ia mencoba tetap duduk tegak, tetapi rasa pusing yang menderanya begitu hebat. Bu Melanie, apakah Anda baik-baik saja? Tanya salah satu jamaah dengan khawatir. Melanie ingin menjawab, tetapi mulutnya terasa kaku. Saat ia mencoba berbicara, yang keluar justru suara yang aneh, parau dan berdesis. Para ibu yang melihatnya terperanjat. Beberapa dari mereka langsung beristighfar. Astagfirullah, Bu Melanie, apa yang terjadi? Panik. Melanie buru-buru bangkit dan meninggalkan tempat itu. Tubuhnya semakin terasa gatal, kulitnya terasa aneh. Ia berlari menuju rumahnya dengan napas tersengal-sengal. Apa yang sedang terjadi padanya? Namun, itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang menantinya. Sejak lama, Melanie selalu meminta kepada suaminya agar mereka bisa pergi umroh bersama. Mas, kita ini keluarga kiai. Sudah seharusnya kita menjadi contoh yang baik dengan menunaikan ibadah umroh. Semua orang di desa ini akan semakin menghormati kita, ujarnya dengan nada penuh harap. Namun, suaminya selalu menenangkan. Melanie, ibadah itu soal niat. Jika hanya ingin dihormati orang lain, itu bukan ibadah yang sebenarnya. Tapi Melanie tak peduli. Baginya, umroh bukan hanya soal mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi juga tentang status sosial. Ia ingin orang-orang melihatnya sebagai sosok yang mulia, seorang istri kiai yang patut ditiru. Setiap hari ia terus membujuk suaminya untuk pergi umroh bersama. Mas, kalau kita tidak berangkat sekarang, kapan lagi? Orang-orang di desa akan mempertanyakan, kenapa seorang kiai dan istrinya belum juga ke tanah suci? Namun, sang suami tetap pada pendiriannya. Melanie, ibadah itu bukan soal pamer. Kita harus pergi karena niat yang tulus, bukan karena takut apa kata orang. Kesabaran Melanie akhirnya habis. Dengan nada tinggi, ia berkata, kalau Mas tetap tidak mau berangkat, aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Aku tidak mau terus-terusan hidup dengan orang yang tidak mengerti kehormatan istrinya sendiri. Suaminya terdiam, menghela napas panjang. Ia tidak ingin rumah tangganya hancur hanya karena hal ini. Dengan berat hati, ia akhirnya mengalah. Namun, saat ia menghitung tabungan mereka, ia sadar bahwa uang yang ada hanya cukup untuk satu orang. Melanie, aku sudah mencoba, tapi uang kita hanya cukup untuk satu orang. Jadi, kau berangkat dulu. Aku akan menyusul jika ada rezeki, ujar suaminya dengan nada lirik. Mendengar itu, Melanie bukannya merasa bersalah, justru merasa menang. Baiklah, Mas, aku akan pergi sendiri. Ini juga akan menunjukkan kepada orang-orang bahwa aku memang pantas mendapatkan penghormatan ini lebih dulu daripada yang lain. Hingga akhirnya, kesempatan itu datang. Dengan penuh kebanggaan, Melanie berangkat ke Tanah Suci, tak sadar bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia sangat gembira, bukan karena ingin mendekatkan diri kepada Tuhan, tetapi karena ingin pamer kepada tetangganya. Sejak pagi buta, ia sudah bersolek, memastikan dirinya tampil sempurna sebelum berangkat. Ia mengenakan gamis baru yang mahal, lengkap dengan selendang sutra yang ia beli khusus untuk perjalanan ini. Di hadapan para tetangganya yang berkumpul untuk mengantarnya, Melanie tak bisa menyembunyikan rasa bangganya. Lihatlah aku yang paling beruntung di antara kalian. Aku akan pergi umroh, sementara kalian hanya bisa melihat, katanya dengan angkuh, suaranya penuh nada kemenangan. Ia memamerkan
memperlihatkan koper besarnya yang berisi pakaian dan perhiasan mahal. Aku harus membawa yang terbaik. Tidak mungkin aku ke tanah suci dengan pakaian biasa seperti orang-orang miskin, ucapnya dengan tawa kecil. Beberapa tetangga hanya menghela napas, merasa miris mendengar ucapannya. Tak cukup dengan itu, Melanie mulai menyindir mereka yang belum mendapat kesempatan pergi umroh. Kasihan sekali kalian, entah kapan bisa menjejakkan kaki di tanah suci. Mungkin kalau kalian lebih rajin menabung, kalian juga bisa berangkat seperti aku, katanya sambil tersenyum sinis. Beberapa tetangga menunduk, merasa sakit hati dengan perkataan Melanie. Namun, mereka tetap mendoakan agar perjalanan Melanie berjalan lancar. Semoga perjalanan Bu Melanie diberkahi dan kembali dengan hati yang lebih baik, ujar salah satu ibu dengan nada lembut. Sesampainya di Mekah, Melanie merasa berbeda. Bukan ketenangan yang ia rasakan, melainkan kegelisahan yang menusuk hingga ke dalam jiwanya. Hatinya berdegup lebih kencang dari biasanya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia tetap berusaha menyembunyikannya dengan senyum angkuh yang biasa ia tunjukkan. Ketika tiba di sekitar Ka'bah, matanya berbinar. Ia tak sabar ingin mengabadikan momen ini. Ia ingin berfoto sebanyak mungkin, memastikan semua orang di kampung melihat bahwa ia benar-benar berada di tanah suci. Dengan penuh semangat, ia mendekati Hajar Aswad, berharap bisa menyentuhnya dan mengambil gambar yang sempurna untuk dipamerkan di status WhatsApp-nya. Namun, saat berdesakan dengan jamaah lain, ia melihat seorang kakek tua yang berjalan pelan di depannya. Kesabarannya mulai menipis. Kenapa orang tua ini menghalangi jalanku? Pikirnya dengan kesal. Ia merasa dirinya lebih pantas berada di dekat Hajar Aswad dibandingkan orang lain. Ia tak mau kehilangan momen berharga ini hanya karena seseorang yang lambat bergerak. Tanpa pikir panjang, dengan sengaja ia mendorong sang kakek hingga terjatuh. Orang-orang di sekitar terkejut dan beberapa jamaah mencoba membantu kakek itu berdiri kembali. Melanie tak peduli. Ia terus maju, mengambil tempatnya di dekat Hajar Aswad, dan dengan bangga mengangkat ponselnya untuk bersuah foto. Dengan berbagai pose, ia tersenyum puas, memastikan wajahnya tampak bersinar di setiap sudut yang diambilnya. Namun, tiba-tiba, tubuhnya kembali terasa panas luar biasa. Keringat membanjiri dahinya, nafasnya tersengal, dan pandangannya mulai kabur. Ia merasakan sesuatu yang aneh menjalar di kulitnya. Saat ia mencoba menggerakkan tangannya, ia merasakan permukaannya kasar dan bersisik. Gatal yang sejak tadi ia abaikan semakin menjadi, seperti ada sesuatu yang sedang merayap di balik kulitnya sendiri. Orang-orang yang melihatnya mulai bertanya-tanya, "Bu, Anda baik-baik saja? Wajah Anda pucat sekali," tanya seorang jamaah. Melanie ingin menjawab, tetapi lidahnya terasa kaku. Ia mencoba berbicara, tetapi yang keluar justru suara parau dan aneh. Ketakutan mulai menguasainya. Ia mundur perlahan, menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Apa yang sedang terjadi padanya? Namun, ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang akan menantinya. Malamnya, di kamar hotel, tubuhnya semakin tak terkendali. Gatal itu tak lagi bisa ia tahan. Ia menggaruk dengan kasar, hingga kulitnya mulai mengelupas, meninggalkan permukaan yang kasar dan bersisik. Rasa takut menjalar di tubuhnya. Ia mencoba tidur, tapi setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar bisikan, seperti suara orang-orang yang pernah ia sakiti, bergema di telinganya, mengingatkan dosa-dosanya. Bisikan itu semakin jelas, mengelilinginya di dalam kamar yang gelap. "Apa kau ingat bagaimana kau mendorongku?" Suara seorang lelaki tua terdengar. Melanie terlonjak, teringat akan kakek yang ia dorong di dekat Hajar Aswad. "Apa kau ingat betapa banyak orang yang kau permalukan?" Bisikan lainnya menyusul, disertai suara isakan tangis. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, berharap suara itu hilang. Namun, semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin keras suara-suara itu memanggil namanya. Tubuhnya semakin gatal, rasa panas menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya menggeliat tak terkendali. Ia bangkit dengan tubuh gemetar, mendekati cermin di kamar hotelnya. Napasnya tersengal, keringat mengalir deras di pelipisnya. Saat ia menatap pantulan dirinya, matanya terbelalak ketakutan. Yang ia lihat bukan lagi wajahnya yang dulu. Bola matanya kini berwarna kuning menyala, penuh kilatan liar seperti predator yang mengincar mangsanya. Ia membuka mulutnya, tapi lidahnya terasa aneh, panjang, licin, dan bercabang di ujungnya. Tangannya bergetar saat mencoba menyentuh wajahnya sendiri, tetapi ia tersentak saat merasakan kulitnya berubah menjadi kasar, bersisik seperti ular. Ia menggaruk lehernya dengan panik, berharap ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berlalu. Namun, semakin ia menggaruk, semakin jelas perubahan itu terasa. Tubuhnya mulai menggeliat tanpa kendali, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam dirinya. "Tidak, ini tidak mungkin. Aku hanya kelelahan," bisiknya, mencoba menyangkal kenyataan yang sedang terjadi. Tubuhnya semakin panas, seolah terbakar dari dalam. Ia tersungkur ke lantai, menggeliat dalam kesakitan. Ia ingin berteriak meminta pertolongan, tetapi suara yang keluar bukan lagi suara manusia, melainkan desisan panjang yang menyeramkan. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya bergetar ketakutan. Apa yang telah terjadi padanya? Apa ini azab atas semua yang telah ia lakukan? Ia ingin menjerit, tetapi suara yang keluar bukanlah suara manusia, melainkan desisan menyeramkan.
dirasakan. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya menggeliat tanpa kendali. Ia merasakan sesuatu merayap dari dalam dirinya, sebuah perubahan yang mengerikan. Dengan sisa kesadarannya, ia bangkit, menatap keluar jendela kamar hotelnya yang mengarah ke Masjidil Haram. Tidak, aku harus ke Ka'bah. Aku harus meminta ampun kepada Allah, pikirnya dengan panik. Tanpa memedulikan penampilannya yang semakin aneh, ia berlari keluar dari kamar, melewati lorong hotel dengan napas tersengal. Orang-orang yang melihatnya terperanjat. Astagfirullah, apa yang terjadi padanya? Seru seseorang. Namun, Melanie tak lagi peduli. Ia hanya ingin sampai ke Ka'bah, berharap pengampunan atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Begitu ia mencapai pelataran Masjidil Haram, tubuhnya semakin melemah, tetapi tekadnya tetap kuat. Dengan napas terengah-engah, ia berusaha bangkit, tetapi lututnya terasa begitu lemah, seolah tak sanggup lagi menahan berat tubuhnya. Ia merangkak, menyeret dirinya perlahan. Air matanya bercucuran membasahi pipinya. Ya Allah, ampuni aku menyesal, aku menyesal. Isaknya penuh keputusasaan. Orang-orang di sekelilingnya mulai memperhatikannya dengan heran. Beberapa dari mereka berusaha mendekat untuk membantunya, tetapi begitu melihat kulitnya yang bersisik dan matanya yang tak lagi seperti manusia, mereka mundur dengan ketakutan. Astagfirullah, apa yang terjadi padanya? Bisik seseorang di kerumunan. Melanie tetap berusaha mendekat. Tangannya yang sudah mulai berubah menggapai dinding Ka'bah, berharap bisa merasakan permukaannya yang suci, seolah menyentuhnya akan memberikan keajaiban dan membebaskannya dari azab yang kini menimpa dirinya. Ya Allah, beri aku kesempatan, aku tidak ingin seperti ini. Suaranya semakin parau, hampir tak terdengar. Namun, tepat ketika jarinya hampir menyentuh dinding Ka'bah, tubuhnya kejang hebat. Ia tersentak, merasakan sesuatu mengelupas dari kulitnya. Sisi kasar semakin memenuhi tubuhnya, merayap dari leher ke seluruh badannya. Orang-orang berteriak ketakutan. Ya Allah, ini azab, ini azab. Terdengar suara histeris dari arah jamaah. Tubuhnya menggeliat liar. Rasa sakit yang tak tertahankan menyerangnya seperti ribuan jarum yang menusuk ke dalam dagingnya. Ia merasakan punggungnya melenting, tulang-tulangnya seperti diremukan, lalu disusun kembali dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan. Teriakan pilunya berubah menjadi desisan panjang. Nafasnya semakin berat, dadanya naik turun cepat, seakan-akan paru-parunya tak lagi bekerja seperti seharusnya. Ia mencoba berbicara, mencoba memanggil nama Allah, namun yang keluar hanyalah suara melengking tajam dan mendesis, menggema di pelataran suci itu. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini mundur dengan ketakutan. Beberapa jamaah beristighfar, sementara yang lain hanya bisa tertegun ngeri, menyaksikan bagaimana tubuh seorang manusia berubah menjadi sesuatu yang tak lagi menyerupai bentuk manusia. Kulitnya kini sepenuhnya bersisik, mengkilap dalam cahaya malam, ekornya mulai melata, merayap di lantai Masjidil Haram. Matanya yang dulu penuh kesombongan kini berubah menjadi mata reptil, tanpa emosi, tanpa rasa. Lidahnya terjulur panjang, bercabang, menebarkan aura ketakutan kepada siapapun yang menyaksikan. Melanie yang dulu dikenal sebagai istri seorang kiai, yang gemar menebar fitnah dan menyakiti orang lain dengan lisannya, kini hanya tinggal kenangan. Di tempat yang paling suci, di hadapan Ka'bah, ia menerima balasannya. Teriakan orang-orang masih terdengar. Astagfirullah, ya Allah, lindungi kami dari azab MU. Seru seseorang di tengah kerumunan. Ada yang menangis, ada yang jatuh terduduk, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Tubuh Melanie yang kini telah berubah menjadi seekor ular besar menggeliat beberapa saat, sebelum akhirnya melata menjauh, menghilang di antara bayangan pilar-pilar suci. Satu hal yang pasti, kejadian ini akan dikenang selamanya. Tak ada yang berani membicarakan Melanie dengan nada hina atau meremehkan. Kisahnya menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa lisan yang tajam bisa lebih berbahaya dari pedang, dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa diam, beristighfar, dan menyaksikan bagaimana azab Allah turun tepat di hadapan mereka. Tubuh Melanie yang kini berubah sepenuhnya melata dan melilit di tanah, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Kini, tidak ada lagi Melanie yang angkuh, tidak ada lagi lidah yang menyebarkan fitnah. Yang tersisa hanyalah pelajaran bagi mereka yang masih hidup, bahwa kesombongan dan kebencian tidak akan pernah membawa kebaikan, dan setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasannya. Kabar tentang kejadian Melanie menyebar dengan cepat hingga ke kampung halamannya. Orang-orang membicarakan kejadian itu dengan berbagai perasaan, terkejut, takut, dan penuh keheranan. Para tetangga yang dulu menjadi korban fitnahnya hanya bisa terdiam dan beristighfar, mencoba memahami bahwa sesuatu yang begitu mengerikan telah terjadi pada seseorang yang mereka kenal. Di sudut desa, beberapa ibu yang dulu sering mendengar gosip dari mulut Melanie kini duduk dalam keheningan. Tidak ada lagi suara gunjingan, tidak ada lagi bisikan-bisikan tentang keburukan orang lain. Mereka menundukkan kepala, menyadari betapa mudahnya manusia tergelincir dalam dosa lisan. Kita tidak pernah mengharapkan keburukan menimpa Melanie, kata seorang ibu dengan suara bergetar. Tapi ini menjadi pengingat bahwa lisan yang tidak terjaga bisa membawa petaka yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Suami Melanie, sang kiai,
menerima kabar itu dengan wajah penuh kesedihan. Ia tak pernah menyangka bahwa istrinya yang selama ini ia percaya telah menyimpan kesombongan dan kebencian yang begitu mendalam. Di depan para santrinya, ia berdiri dengan mata yang basah oleh air mata. "Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua," katanya lirih, "bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan, dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran." Sejak hari itu, banyak orang di kampung yang mulai merenungkan perbuatan mereka sendiri. Tidak ada yang ingin mengalami nasib seperti Melanie. Kisahnya menjadi pelajaran yang akan diingat turun-temurun, bahwa lidah yang tajam bisa lebih berbahaya daripada pedang, dan bahwa kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Setiap keburukan yang ditanam, pasti akan menuai balasan. Sejak hari itu, banyak orang yang merenungkan perbuatan mereka. Tidak ada yang ingin mengalami nasib seperti Melanie. Kisahnya menjadi pelajaran, bahwa lidah yang tajam bisa lebih berbahaya daripada pedang, dan kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Karena pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya, dan setiap keburukan yang ditanam, pasti akan menuai balasan.